ada penjual bakso yang nakal gunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. Hari berapa banyak? 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berapa butir itu biasanya? Terus sekitar yang gede 40, yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lala Putra Jahari, NRP 5620321380 dari kelas TPHB. Ini saya akan melakukan praktik, yaitu uji kualitatif boraks terhadap mie kuning basah, dan yang kedua adalah bakso cem. Nah, uji kualitatif boraks ini dilakukan yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kandungan boraks pada bakso dan mie kuning yang akan dijadikan sampel di sini. Nah, yang dimana boraks atau nama lainnya yaitu sodium tetraborat itu merupakan bahan pengawet atau zat kimia yang banyak dikenal di masyarakat awam. Nah, boraks ini tuh sebenarnya digunakan dalam industri non-pangan karena memiliki sifat antiseptik dan biasa digunakan dalam industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, obat pencuci mata, obat oles mulut, dan lain sebagainya. Boraks juga digunakan untuk bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik, dan pengontrol kecoa. Boraks ini merupakan zat penguat berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks ini berbahaya apabila dikonsumsi terutama pada jangka waktu yang lama. Boraks dalam dosis yang tinggi itu dapat meracuni sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan usus, hati, ginjal, dan otak. Penyakit yang ditimbulkannya ini berupa kanker dan gangguan fungsi hati. Telah kita ketahui bahwasannya sebenarnya boraks ini tidak digunakan di industri pangan, namun beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pedagang nakal yang menambahkan zat kimia berbahaya ini atau boraks dalam makanan yang mereka jual. Penggunaannya ini tuh bukan tanpa alasan. Pedagang-pedagang ini menggunakan boraks itu beberapa tujuannya merupakan untuk mengawetkan makanan yang mereka jual, kemudian untuk memperbaiki tekstur dan kepadatannya, kemudian untuk supaya tidak mudah hancur atau lebih awet. Nah, terdapat beberapa ciri makanan yang mengandung boraks seperti bertekstur kenyal, tidak mudah hancur, berwarna mencolok daripada aslinya, beraroma menyengat, tidak mudah rusak atau busuk, walaupun diletakkan di tempat yang bersuhu tidak semestinya. Selain itu, untuk mengetahui makanan tersebut mengandung boraks atau tidak, dapat dilakukan pengujian, yaitu uji kualitatif yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum memulai praktik, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan dalam praktik ini. Yang pertama adalah ekstrak kunyit. Selanjutnya ada mie kuning basah yang saya beli di salah satu warung terdekat, yang saya haluskan dan saya bagi dua menjadi seperti ini. Kemudian ada bakso cem yang saya bagi dua juga menjadi seperti ini. Kemudian untuk alatnya di sini ada lidi. Nah, lidi atau tusuk gigi ini sudah saya rendam menggunakan ekstrak kunyit selama kurang lebih 30 menit, dan juga ada pipet tetes. Baiklah, setelah itu maka kita bisa langsung melakukan praktik. Nah, di sini saya membagi dua bagian untuk mie kuning basah karena di sini akan ada dua perlakuan. Yang pertama akan ditetesi secara langsung, dan yang kedua akan menggunakan lidi yang sudah direndam dengan ekstrak kunyit. Begitu pula untuk bakso, saya bagi dua juga. Ini yang pertama akan ditetesi langsung menggunakan ekstrak kunyit, dan yang kedua sama seperti mie kuning basah tadi. Oke, untuk pengujian pertama kita akan melakukannya terhadap mie kuning basah. Kita ambil sedikit ekstrak kunyit menggunakan pipet tetes, kemudian kita teteskan pada mie kuning basah. Setelah itu kita ratakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap bakso yang sudah dihaluskan. Nah, berikan beberapa tetes kepada bakso, kemudian kita amati. Nah, sembari mengamati, kita sambil melakukan perlakuan kedua terhadap dua sampel lainnya, yaitu meletakkan lidi di masing-masing sampel. Baiklah, sekarang adalah tahapan di mana kita harus mengamati masing-masing sampel yang telah kita berikan dua perlakuan, yaitu meneteskan secara langsung, dan yang kedua adalah meletakkan lidi di masing-masing sampel. Nah, dapat kita lihat untuk sampel mie kuning basah itu terjadi perubahan warna, yang tadinya berwarna kuning kunyit menjadi warna agak merah-merah kebataan. Nah, ini menyatakan bahwasannya
Sampel untuk mie kuning basah ini mengandung atau positif boraks, yang mana ini tidak baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Dan yang kedua, untuk sampel bakso, di sini warna tidak berubah, yang mana artinya bakso tersebut tidak mengandung boraks dan aman untuk dikonsumsi. Baiklah, jadi kesimpulannya untuk sampel pertama, perlakuan pertama dan kedua itu menunjukkan bahwasannya mie kuning basah ini itu mengandung boraks atau positif boraks. Sebab warna pada mie kuning basah itu berubah, yang awalnya berwarna kuning kunyit menjadi merah bata. Dan untuk yang kedua, sampel kedua, perlakuan 1 dan 2 menunjukkan bahwasannya bakso cem ini tidak mengandung boraks atau negatif boraks, yang mana aman untuk dikonsumsi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tunjukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.